terakhir kita akan melakukan track improvement ya, pengaspalan lapisan atas. Tujuannya sudah 2 kali dicoba, Vim sama Via sudah cukup puas, kami minta lebih bagus lagi ya. 300. Ini sudah tinggal beberapa minggu lagi nih Pak. Apa yang sudah disiapkan oleh MGT Pak? Oke, jadi dari segi sponsorship kita masih gigih mencari sponsor-sponsor yang tertarik bekerja sama di ajang SBK ya, gitu juga dengan tiketing. Kita masih juga tetap menjajaki berbagai kerjasama, salah satunya adalah kerjasama dengan pemerintah Provinsi Setempat NTB. Kita seperti sudah diberitakan sebelumnya, kita akan bikin acara Lombok Sumbawa Fair. Jadi Lombok Sumbawa Fair ini akan berada di dalam ajang kegiatan WSBK, di mana Lombok Sumbawa Fair ini adalah segala sesuatu mengenai Lombok Sumbawa ya. Jadi ada festival kesenian, festival makanan, budaya. Intinya bagaimana memberitakan mengenai berbagai hal yang ada di NTB melalui keberadaan WSBK. Di dalamnya ada media nasional, media internasional, ada pembalap asing dari berbagai negara, supaya memanfaatkan keberadaannya WSBK. Itu kita kerjakan. Kalau dari lain-lainnya kita tetap melakukan negosiasi, penjajakan kerjasama untuk side event. Ya, nanti kita akan bikin panggung musik di inner circle ya, jadi pasti seru dah, rapi. Untuk di sirkuit sendiri gimana Pak? Kalau sirkuit sendiri kita kita melakukan perbaikan pada run-off ya. Jadi run-off ini seperti kita udah ketahui sekarang, lebarnya udah cukup besar selama ini. Cuman pihak WSBK dan Dorna dan Vim minta ditambahkan lagi lebarnya di tikungan-tikungan yang menurut saya tikungan ini adalah tikungan yang high speed ya. seperti apa? Tikungan 1, tikungan 10 yang memang lagi lurus belok ya. Jadi menurut saya mereka ingin sirkuit ini safety-nya tambah baik, itu yang pertama. Kedua, menurut saya kalau kita run off yang lama motornya terlalu kencang masuk gravel ya udah selesai ya. Cuman dengan adanya run off yang sekarang, kalau kekencangan masih tetap bisa di run off, tujuannya pembalapnya bisa balik lagi ke sirkuit, bisa kejar-kejaran, jadi tontonannya semakin menarik ya. Nah, kemudian di beberapa curbs, ada curbs yang model lama kita rubah sesuai dengan permintaan Vim dan Dorna juga menjadi Misano curbs ya. Nah, itu ada di beberapa tikungan juga sudah kita kerjakan. Yang belum adalah melakukan pengecatan pada curbs-curbs yang baru, itu yang pertama. Kemudian run off yang kita lebarkan kan juga cuma di aspal ya, itu juga kita pikirkan catnya apakah kita akan ngecat di WSBK atau nanti setelah WSBK untuk MotoGP kita tambahkan nama-nama objek wisata di NTB atau nama sirkuitnya, itu kan soal desain. Nah, yang terakhir kita akan melakukan track improvement ya, pengaspalan lapisan atas. Tujuannya sudah 2 kali dicoba, Vim sama Via sudah cukup puas, kami minta lebih bagus lagi ya untuk WSBK MotoGP ke depannya. Jadi kita sudah diskusi akan dilakukan pengaspalan permukaan atas mulai tanggal 16 Oktober depan. Itu dari mana ke mana Pak? Kalau yang pengaspalan kita sepakat untuk mengaspal hampir seluruh permukaan lapisan atasnya aja ya. Tujuannya supaya dapat traksinya jauh lebih bagus, supaya daya mendukungnya bisa lebih bagus, supaya tontonannya lebih menarik. Ini berarti tidak pengikisan ulang ya seperti yang kemarin Pak dari Ya, kita kupas sedikit bagian atasnya, kita aspalkan lagi. Itu cukup Pak dengan waktu sekitar 20. Kalau mengupas lapisan atas dan mengaspal tuh kalau kita continue udaranya bagus kayak hari ini ya, mungkin 5-7 hari. Kalau cuaca Pak kan ini juga udah masuk
ke Musim musim penghujan. itu nggak bisa bisa jadi kendala juga tuh. Ya, kita berharap yang terbaik, mudah-mudahan cuaca mendukung kayak hari ini. Tadi mendung sedikit, cuman siangnya cukup cerah ya. Mudah-mudahan kita bisa dapatkan cuaca yang cukup baik untuk proses track improvement nanti. Pak, ini aspalnya masih teknologi SMA atau kan? Tidak, kita ngikutin dari konsultan yang kita pakai, Dromo. Kita mengikuti kebanyakan standar sirkuit di dunia pakai apa, itu yang kita ikuti. Jadinya apa namanya? Nama detail teknisnya saya nggak tahu ya, cuman kita kembali akan mempergunakan apa yang sudah umum dipakai. Kita kembali mengikuti situ kompromi ya antara tingkat kekuatan dan tingkat friksi. Ini kan beda-beda ya. Kita cari yang win-win, yang mungkin tingkat friksinya berkurang sedikit, tingkat kekuatannya naik ya. Yang optimum di mana? Berarti total yang dibutuhkan waktu Pak pengikisan 5 hari, kemudian Pengikisan pengaspalan dan pengaspalan 5-7 hari. 5 sampai 7 hari. Karena kan digigis berapa puluh meter di belakangnya langsung diaspal, jadi nggak berhenti proses. Akan ada uji coba dulu Pak di bagian luar untuk memastikan ini Setahu cocok saya hari ini besok akan ada pengetesan ya Oh, yang di sini ya. di bagian di luar. bagian parkir ya. Itu untuk memastikan bahwa itu cocok untuk Ya, di dalam. memastikan ini kan kalau ngaspal ini kan kayak orkestra ya, di depannya dikis, di belakangnya ngaspal, di belakangnya meratakan, jadi mereka lagi latihan orkestranya satu rombongan, speednya berapa, siapa yang mesti apa, itu lagi gladi resik. Pak Andi, selain run off lalu pengaspalan bagian atas, apalagi yang kemudian sedang Kalau dikerjakan? dari sisi sirkuit cuman pelebaran run off, perubahan menjadi Misano curve sama permukaan lintasan. Kalau dari segi race elektronik, timing system segala udah ada tahun lalu, tidak ada masalah sama sekali. Itu juga yang akan kita pakai. CCTV ada, digital flag ada, timing system ada, itu nggak ada masalah sama sekali. Masih ada berapa pekerjaan juga Pak Andi di Tier 23 ya Pak berarti? Di area depan Deluxe itu ada pekerjaan juga? Oh ya, kalau di depan Deluxe yang teman-teman lihat itu lagi perbaikan tempat untuk parkir. Jadi parkir yang tahun lalu kan cuman tanah dilapisin pasir ya. Kalau dilihat di depan Deluxe sudah dilapisi beton ya. Yeah. Jadinya beton supaya mengantisipasi musim hujan mobil bisa parkir dengan benar dan baik. Jalannya juga dari parkir ke Deluxe sama VIP juga sudah beton. Pak, kalau untuk optimisme di HMGPA, jumlah penonton kita berapa banyak nanti kira-kira? Kalau kita berharap 50 ribuan ya per hari ya. Ya mudah-mudahan bisa tercapai. Semangat, butuh bantuan teman-teman dari media untuk turut serta memberitahu betapa serunya event ini, terutama bagi masyarakat NTB ya. Ini menjadi ajang balap dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ajang showcase ya, memberitahukan mengenai keberadaan Mandalika NTB di mata dunia. Pak, terakhir soal drainase Pak, kita seberapa siap Pak? Karena tahun 2021 kan itu. Ya, kembali lagi seperti rumah, tahun pertama ditempatin rumah baru manapun masih ada masalah ya. Kita pikir masalah kita udah antisipasi di sini, ternyata rusak di sana ya. Ini kita selalu lakukan perbaikan drainase, belajar dari pengalaman hujan tahun lalu. Di sini menjadi titik banjir, titik genangan, itu udah kita perbaiki. Hasilnya bagaimana ya kita nggak tahu juga ya. Hujannya selebat apa, anginnya ke arah mana, sehingga aliran airnya kemana. Karena kan kita nggak bisa bikin permukaan sirkuit lintasan. Kalau mau gampang sih sebenarnya permukaannya kita bikin aja derajatnya miring banget ya. Cuma kan ada batas toleransi yang diinginkan ya. Jadi kita mesti lihat dengan perbaikan-perbaikan ini